Integrasi Papua ke NKRI terbentang dalam sebuah lintasan sejarah yang panjang. Dari meja perundingan hingga forum internasional, prosesnya diwarnai tarik-menarik kepentingan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Di dalam perjanjian KMB, kan ketentuan terakhirnya adalah persoalan Irian Barat, posisi Irian Barat itu akan dibicarakan setahun kemudian setelah perjanjian ini ditandatangani. Nanti setelah berjalan setahun, perjanjian itu baru akan dibicarakan kembali. Maka berkelitlah dia dengan macam-macam alasan, bahkan didorong supaya di lingkungan masyarakat Papua ada kelompok yang menghendaki berdiri sendiri. Jadi akar permasalahannya karena akal bulus dari kolonialisme imperialisme Belanda yang tidak mau menyerahkan Irian Barat terhadap atau kepada Indonesia. Isu mengenai perbedaan tafsir atas sejarah integrasi Papua melalui penentuan pendapat rakyat atau Pepres 1969 juga turut menjadi bagian dari perdebatan panjang dalam kehidupan masyarakat Papua hingga komunitas internasional. Vanuatu keeps on questioning Papua and its place in Indonesia. Now, let me ask this of them. Have you ever bothered to have a deeper look into the legal and historical facts on the status of Papua as an integral part of the United States of the Republic of Indonesia? If not, I suggest that you read all the historical files. Namun faktanya, secara hukum internasional, status Papua sebagai bagian dari Indonesia telah memiliki dasar yang jelas yang tercatat dalam resolusi Majelis Umum PBB nomor 2504. Jadi memang berdasarkan perjanjian New York atau New York Agreement itu kan ditegaskan di sana bahwa pelaksanaan PEPERA itu harus berdasarkan prinsip one man one vote ya. Tetapi ada tawaran dari pemerintah kita kepada PBB untuk dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat, karena memang kehidupan berdemokrasi di Indonesia ketika itu kita melihat bahwa memang prinsip kita musyawarah untuk mufakat itu sesuatu yang penting juga ya. Oleh karena itu PEPERA pada waktu itu dilaksanakan berdasarkan prinsip itu. Memang disetujui oleh PBB. Nah, jadi saya kira tidak merupakan pelanggaran di sana. Ya sah lah, itu PBB yang menentukan kok. Dan itu kesepakatan PBB Amerika dan Indonesia. Jadi hasil dari dari pemilihan yang kalau pemilihan umum kan seluruhnya harus milih. Tapi kan kondisinya waktu itu tidak memungkinkan. Akhirnya diputuskan oleh waktu itu sudah pemerintahan Pak Harto, Ali Murtopo CS menentukan ya pemilihannya berdasarkan atas 2000 sekian orang itu tokoh-tokoh Papua, kepala-kepala sukunya dan segala macam. Itulah yang menentukan dan hasilnya yang menyatakan bahwa mereka sepakat untuk gabung dengan Indonesia disepakati juga oleh PBB. Jadi kalau mereka sekarang menuntut, ya jangan tuntut ke Indonesia, tuntut ke PBB. Dari titik inilah muncul beragam narasi dan tuntutan politik yang terus berkembang hingga kini, termasuk munculnya gerakan separatis.
bahkan misalnya gini ya, saya misalnya bicara di beberapa forum lah ya di Papua, itu kami tidak pernah sama sekali menyinggung soal merdeka. Bahkan dengan kelompok-kelompok yang vokal pun, kita nggak sempat malah bicara merdeka. Kita cuma bilang, ini bagaimana Papua, bagaimana konflik dihentikan, bagaimana pengungsi diatasi, bagaimana anak-anak bisa sekolah dan sebagainya gitu. Itu yang selalu muncul justru. Jadi bukan merdeka. Nah, saya khawatir ini juga menjadi apa kalau dibilang ini konfliknya direkayasa atau bukan gitu. Kalau konflik sudah lama, itu sangat mungkin bisa direkayasa oleh kepentingan siapapun. Ya, kan konflik itu juga menghasilkan uang ya. Jadi artinya misalnya jual beli senjata. Nah, itu kan juga salah satu sumber finansial tuh. Jadi sudah diperpanjang saja konfliknya siapapun lah oknumnya gitu ya, pelakunya gitu. Nah, kemudian juga propaganda politik itu kan bisa dimonetize ya, masuk di segala macam medsos dan sebagainya gitu. Itu sangat-sangat mungkin karena sudah lama itu, makanya saya bilang itu karena bentuknya menjadi konflik trap tadi, segala macam itu bisa terjadi. Nah, kita kan harus kembali mengurai satu-satu. Ini mau kita apakan nih konflik yang sudah selama ini gitu. Karena mungkin perlu dicatat ya, konflik di Papua itu konflik kekerasan terpanjang kedua di Asia Tenggara setelah konflik di Mindanao. Seiring berjalannya waktu, perbedaan narasi politik ini turut membentuk dinamika keamanan di wilayah Papua. Dalam konteks inilah kehadiran aparat keamanan menjadi penting untuk menjaga rasa aman bagi warga, sekaligus memastikan roda pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan. Cuman saya kira begini, terlepas dari semua pendekatan itu, yang paling penting adalah pelaksanaan tugas TNI secara profesional. Apabila TNI kita, anggota-anggota kita yang diturunkan ke Papua ini melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undang kita, undang-undang TNI kita, itu saya kira tidak akan terjadi masalah. Tetapi tentu bahwa aspek normatif di satu pihak apabila hendak dilaksanakan toh dalam kenyataan di lapangan itu kan ada faktor-faktor lain yang tidak turut mempengaruhi bagaimana tugas TNI kita itu dilaksanakan. Bagi saya melihat bahwa pendekatan apapun yang dilakukan atau dengan seberapa besar pun kekuatan TNI yang diturunkan ke sini, apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan kita, maka tidak akan terjadi persoalan pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Mengapa demikian? Karena undang-undang TNI kita sudah serius memperhatikan perlindungan hak-hak masyarakat itu. Di tengah dinamika keamanan dan kondisi sosial yang kompleks, pemerintah terus mendorong upaya pembangunan di Papua. Sebagai bagian dari keadilan pembangunan, sekaligus menegaskan bahwa Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari denyut pembangunan nasional Indonesia.